H&M, Balenciaga, and H&M. Sutradara Ruben Östlund merangkum kesenjangan sosial lewat proyek ambisiusnya berjudul Triangle of Sadness. Triangle of Sadness, sebagaimana struktur penceritaan kuno, dibagi menjadi 3 babak yang kentara lewat setting lokasi. Cerita dibuka dengan pengenalan 2 karakter, Carl dan Yaya, 2 model yang berdebat soal kesetaraan. Selanjutnya, Östlund menggiring penontonnya ikut berlayar di atas yacht mewah bersama para karakter dengan berbagai kejadian brutal dan sedikit menjijikan yang syarat akan pesan-pesan ideologi dalam sistem sosial yang diutarakan secara frontal. Terakhir, film peraih Palme d'Or di Cannes Film Festival ini mengambil setting di sebuah pulau terpencil dan berceloteh soal patriarki-matriarki. Setidaknya begitulah keseluruhan cerita Triangle of Sadness jika dirangkum dengan upaya menghindari spoiler tentunya. Triangle of Sadness bisa dinikmati sebagai tontonan hiburan semata, tapi di samping itu film ini juga kaya pesan moral yang bisa jadi bahan diskusi. Östlund melayani kebutuhan tiap-tiap kalangan penontonnya. Sebagai sebuah hiburan belaka, babak pertama mungkin akan terasa hambar. Tapi bersabarlah, Östlund tak berlama-lama. Sebab begitu berganti setting, penonton akan langsung disodorkan serangkaian peristiwa yang menghibur, kocak, dan menegangkan. Jika menyingkirkan semua pesan moral yang coba diutarakan, film ini punya plot yang membuat penontonnya tidak mau berhenti di tengah jalan. Apapun bisa terjadi. Ekspektasi penonton dipermainkan sedemikian rupa, tapi dengan output yang memuaskan. Sedangkan sebagai bahan diskusi, Triangle of Sadness tentu layak dapat tempat tersendiri. Di babak pertama saja, Östlund sudah mewanti-wanti penontonnya kalau film ini akan banyak berbicara soal kesetaraan dan sistem sosial lainnya. Di atas kapal, ia dengan sangat berani mengolok-olok kalangan atas. Di sini, Östlund menyodorkan kegelisahan hidup serta gap antara kelas pekerja dan kelas atas. Selain itu, perdebatan komikal tentang paham sosialisme sampai totalitarian yang dipadukan dengan situasi gaduh yang menuntut kesadaran dan keseriusan penanganan berhasil diolah dengan sangat cerdas. Film pun diakhiri dengan setting pulau terpencil yang mempertanyakan atau lebih tepatnya mempermainkan peran gender. Ia dengan cerdik menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang terbalik dalam lingkup gender. Östlund juga tertolong lewat pilihan aktornya yang begitu majemuk dan memanjakan mata serta telinga penonton lewat akting yang berkelas. Namun demikian, saya merasa film ini diperlakukan semata sebagai media dakwah Ruben Östlund terhadap sistem sosial masyarakat dengan porsi yang kepenuhan, meskipun tertolong lewat plot cerita. Bagi mereka yang awam dengan cara Östlund bercerita, mungkin tidak terbiasa dengan sejumlah peristiwa random yang jadi menu utama Triangle of Sadness. Terlebih bagi penonton yang terpatri dengan struktur penceritaan yang rapi. Apalagi ending cerita yang ditutup begitu saja oleh Östlund tanpa memperlihatkan apakah karakter berhasil mencapai keinginan dan kebutuhannya, serta konsekuensi yang mesti ditanggung bisa jadi membingungkan dan menjengkelkan bagi sebagian penonton. Terima kasih. Selamat menyaksikan.